Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trisyarani dengan NIM C1C019052 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Wirmeka Putra SI MSI CQNR CSRS dengan judul materi Akad Murabaha. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Yang pertama yaitu terkait pengertian akad murabaha. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut Sabik, pada tahun 2008, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan atas sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan uang, uang dengan barang, barang dengan barang. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya ada jenis akad murabaha. Yang pertama ada murabaha tanpa pesanan. Murabaha tanpa pesanan maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. Yang kedua murabaha dengan pesanan atau murabaha to the purchase order. Dalam murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabaha dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Selanjutnya ada dasar syariah. Sumber hukum akan murabaha. Yang pertama ada Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta samamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Menurut Quran Surah Al-Nisa ayat 29. Yang kedua tentang hadis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad murabaha. Rukun dan ketentuan murabaha yaitu yang pertama adanya pelaku, yang kedua adanya objek jual beli yang harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya ada barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Selanjutnya harga barang tersebut jelas, dan yang terakhir, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Dan yang terakhir adanya ijab qabul. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 102. Akuntansi murabaha menurut PSAK 102 revisi 2013. Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabaha baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi murabaha dengan entitas-entitas tersebut. Yang pertama adanya akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Akuntansi untuk pembeli hanya boleh mengakui beban murabaha dengan metode proporsional dan tidak memiliki acuan alternatif dalam bentuk metode anuitas. Selanjutnya ada contoh ilustrasi kasus. Pak Agus membeli motor X harga 30 juta rupiah. Karena Pak Agus tidak memiliki uang sejumlah tersebut, maka ia mendatangi bank syariah untuk membeli motor yang diinginkannya. Bank syariah tersebut kemudian memesan motor yang dimaksudkan, kemudian menjualnya kepada Tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar 35 juta rupiah. Atau 35 juta rupiah harga perolehan dan 3 juta harga margin. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulannya selama jangka waktu 12 bulan. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun penyampaian saya yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.